Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman, udah selesai lagi kegiatan hari ini. Dan di sini seperti biasa, ini tuh videonya bersih-bersih dulu ya. Kalau untuk video belanja-belanja belum ya bun ya, karena belum belanja ke pasar. Mungkin ada sebagian teman-teman yang nungguin video belanja-belanja, insya Allah secepatnya ya. Nah, di sini saya itu mau nyupir dulu ya teman-teman, dan untuk nyupir di sini perabotannya cuma sedikit ya, alhamdulillah. Oh ya, kemarin kan saya nyiram-nyiram cabai ya, dan ada yang tanya, katanya bun, cabainya pakai pupuk gak? Itu tuh dipakein pupuk sama Pak suami ya, pupuknya itu tuh pupuk alami, yaitu ayam aja ya teman-teman. Karena di belakang rumah itu kan ada kandang ayam ya, punya bapak. Nah, Pak suami ngambil ayam di sana ya teman-teman. Dan untuk tanahnya tanah biasa aja, nggak pakai apa-apa lagi ya. Nah, untuk cabenya itu tuh Pak suami udah bikin lagi bibitnya ya teman-teman, dan alhamdulillah itu tuh udah pada tumbuh. Nanti kata Pak suami setelah agak besar Pak suami bakalan pindahin ke polybag, tapi sayangnya polybagnya belum ada ya teman-teman ya. Sedangkan tumbuhan cabenya itu tuh udah mulai membesar, dan insya Allah nanti saya lihat-lihat di online ya teman-teman, barangkali ada yang murah gitu ya harganya. Karena kalau langsung beli ke pasar itu yang pastinya bakal mahalan banget ya teman-teman, bisa jadi 2 kali lipat tuh harganya. Kan lumayan banget ya, ada lebihnya itu tuh kan buat jajan anak ya teman-teman ya. Ya lumayan lah ya teman-teman, misalkan di online harganya itu tuh 20.000, kalau misalnya di pasar itu tuh 40 sampai 35 kan lumayan ada lebihnya. Apalagi belum lagi ongkos gitu ya, bukannya perhitungan ya teman-teman, tapi kalau belum sedia gitu ya untuk ke pasar itu kan uangnya harus ada lebih. Karena kalau ke pasar cuman beli buat polybag aja rasanya itu sayang banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau ke pasar itu tuh harus beli sekalian dengan kebutuhan yang lain. Nah, kalau di online kan lumayan gitu ya. Jadi kita itu bisa beli yang dibutuhin aja gitu ya, tanpa ngeluarin ongkos. Dan untuk ongkosnya itu bisa buat jajan anak-anak gitu ya. Nah, beginilah ya pemikiran seorang ibu rumah tangga mah sekarang mah ya. Yang dipikirin itu anak-anak aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang mah gak bakal mubazir ya. Untuk ada 1.000 atau 2.000 lebihnya itu kan bisa disimpan gitu ya di celengan. Kalau udah agak banyak itu kan bisa lah ya untuk kebutuhan di rumah. Oke, di sini lanjut dulu ke cerita videonya. Nah, di sini setelah cuci perabotan, di sini saya lanjut bersih-bersih dapur ya. Nah, sebenarnya nama di dapur ini tuh saya punya PR ya teman-teman, karena di sudut dekat wastafel itu tuh banyak banget tanah ya teman-teman yang dari semut gitu. Jadi untuk wastafel untuk wallpapernya itu tuh kebuka, dan untuk kebukanya itu jadi nampung tanah gitu. Dan untuk membuka wallpapernya itu tuh harus memerlukan waktu, dan saya tuh perlu ada Pak suami ya. Karena nanti kalau Dedang Apiyah pengen mimi atau pengen bobo itu tuh ada Pak suami mah ada yang megang. Jadi saya bersih-bersihnya bisa full gitu ya teman-teman. Mungkin kalau di video itu tuh nggak kelihatan ya, karena wallpapernya itu kan putih ya. Jadi di atas itu kayak melendung gitu loh teman-teman, kayak menggelembung. Dan pas saya pegang itu tuh benar-benar banyak banget tanahnya ya. Dan saya mau inisiatif aja nih buat nyemprotin racun gitu ya, biar nantinya itu nggak ada semut lagi teman-teman ya. Karena sayang banget kan kalau misalnya rumah kita itu rusak, bukannya kita mau menyakiti sesama makhluk Allah ya, bukan. Tapi setidaknya kalau kayunya itu udah disemprot, jaga-jaga, mudah-mudahan semutnya itu nggak balik lagi gitu ya. Dan mereka itu bikin sarangnya di luar rumah. Nah, di sini saya baru rencana aja dulu ya teman-teman, karena itu tuh benar-benar PR yang lumayan memakan waktu. Dan kalau untuk saat ini belum bisa ya teman-teman ya, apalagi sekarang kan sering hujan gitu. Dan untuk tanah yang dibikin semut itu lumayan banyak juga, jadi harus persiapan dulu. Jadi bagaimana nih caranya biar nantinya itu pas dibuka wallpapernya tanahnya itu enggak amburadul gitu ya, enggak amburadul ke sana kemari, karena itu kan pastinya bakalan repot ya teman-teman ya. Dan mungkin rumah teman-teman ada yang tanah-tanah karena semut kayak gitu, mungkin ada saran dari pengalaman teman-teman semua, silakan tulis di kolom komentar ya, barangkali aja ada
apa ya, alternatif atau racun-racunnya yang benar-benar ampuh gitu ya teman-teman. Dan di sini saya tuh nggak bakalan ngeracunin semutnya, enggak, tapi saya bakal ngeracunin dulu apa ya, seperti temboknya gitu ya, seperti kayunya, biar nantinya itu semutnya nggak mau singgah gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya tuh mau berterima kasih, terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang udah singgah di video kemarin. Dan udah beberapa hari ini saya tuh nggak sapa-sapa ya, ngabsen teman-teman semuanya yang udah hadir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nggak apa-apa ya. Karena insya Allah nanti di next time saya bakalan apa ya, sapa-sapa lagi gitu, satu persatu saya bacain namanya, biar teman-teman pada seneng gitu ya. Karena saya itu jujur ya udah seneng banget karena teman-teman itu tuh mau singgah gitu ya di video sederhana saya ini. Dan kemarin juga ada teman yang komen katanya, Bun, suka dengan video sebelumnya, jadi jangan dilambat-lambatin atau normal gitulah ya videonya, jadi yang cepat-cepat aja, jadi bikin semangat katanya. Dan insya Allah kalau untuk videonya ya pasti seperti semula lagi ya, karena untuk estetik itu tuh lumayan susah gitu ya, jadi sedikit-sedikit harus pindah tripod, sedikit-sedikit pindah tripod, sedangkan saya kan waktunya tuh benar-benar digercep gitu ya teman-teman, jadi gak ada waktu yang benar-benar luang gitu. Karena kalau nyuci perabotan aja gitu ya, itu tuh Dede Afiah maksud saya, itu tuh dia nungguin, kan kasihan juga ya kalau kita itu terus beraktivitas di rumah, karena Dede Afiah juga kan pengen main, pengen ditemenin gitu ya. Nah jadi di sini untuk beraktivitas di rumah saya itu benar-benar gercep gitu ya, jadi kalau ada waktu itu tuh langsung gitu ya. Tapi kalaupun Dede Afiah nggak ada yang megang, itu tuh saya ajak aja kalau Dede Afiahnya lagi anteng mayah teman-teman ya. Karena alhamdulillah untuk Dede Afiah mah rewelnya itu pengen mimi dan juga pengen bobo gitu ya. Jadi untuk selebihnya alhamdulillah anteng ya teman-teman. Dan mudah-mudahan Dede Afiah jadi anak soleh, penurut dan sayang sama orang tua ya teman-teman ya. Amin Allahumma amin. Oh iya teman-teman, saya tuh mau tanya ya, dan untuk rak tudung saji susun itu tuh saya alihkan ya teman-teman deket dispenser air tuh di sana ya. Teman-teman juga bisa lihat. Nah, menurut teman-teman bagaimana biar nggak kejauhan gitu ya kalau mau ambil nasi, lauk pauknya dan juga air minum. Oke, di sini lanjut lagi. Di sini saya mau nyuci nih. Dan untuk cuciannya tadi itu udah satu gilingan ya, dan sekarang tinggal ngebersihin lagi. Dan alhamdulillah airnya itu tuh besar ya teman-teman kalau ke mesin cuci mah ya. Dan untuk selangnya jangan salfok ya, karena disambung teman-teman. Tadinya itu mau bikin Pak suami juga langsung ke mesin cuci, tapi susah paralonnya ya teman-teman ya, nggak ada pengaitnya gitu dan juga nggak ada penahannya. Oke, di sini saya lanjut untuk masak nasi dulu nih, karena nasi udah habis ya teman-teman. Dan untuk beras itu tuh kan udah direfill kemarin ya sisaannya, dan insya Allah nanti saya mau gercep untuk beli lagi ya, karena beras kan bahan pokok utama ya. Kalau gak ada beras itu rasanya masya Allah tuh kayak cemas banget gitu ya hati. Tapi sebaliknya kalau beras kita itu banyak, itu tuh benar-benar bikin tenang ya teman-teman. Kalau lauk pauk mah gampang ya, asalkan itu tuh ada kang sayur atau ke warung itu tuh jadi mau beli mie, telur, sayur-sayuran itu tuh gampang. Tapi bagi saya ya, karena saya itu diajarin sama mama, ibu mertua pun sama ya kayak gitu, memprioritaskan beras untuk jadi bahan pokok utama ya teman-teman yang harus sedia di rumah. Nah teman-teman, bagaimana nih untuk perberasan? Apa mungkin ada yang nyicil-nyicil belinya ya? Tapi saya mah belinya sekalian aja yang 25 kilo, dikarenakan kan di rumah udah banyak orang ya, ada 4 orang. Dede Afiah kan sekarang juga udah mulai mamam. Kalau Dede Afiah mah dede bayi yang gak seberapa lah ya teman-teman. Tapi kita nih sebagai orang dewasa yang udah makannya itu loh ya teman-teman ya. Dan si kakak-kakaknya Dede Afiah juga udah mulai apa ya namanya itu, kalau makan itu tuh udah mulai banyak gitu ya. Dan saya lebih memprioritaskan beras makanya. Oke, di sini sambil masak nasi, di sini saya mau bersih-bersih dulu halaman belakang. Itu saya udah lama banget ya teman-teman gak nyapu-nyapu di halaman belakang ini. Dan halaman belakang ini tuh udah dibersihin sama Pak suami ya.
Dan untuk rumput-rumputnya ini tuh Pak suami nggak buang kemana-mana, jadi di pinggiran ini aja. Seharusnya nama ini tuh dibuang ya teman-teman, dikumpulin di suatu tempat. Ini tuh bakal kelihatan banget bersihnya. Tapi di sini dikarenakan udah ketimpah tanah gitu ya, karena sehari-harinya itu hujan terus ya teman-teman. Ya udahlah di situ aja. Dan di sini saya nyapu yang gampang-gampangnya aja ya teman-teman ya. Nah, posisi Dede Apia di sini tuh sama Ninnya ya, dan alhamdulillah sekarang dia itu lagi anteng ya teman-teman. Saya tuh nggak pernah menyia-nyiakan waktu kalau Dede Apia anteng ya teman-teman. Jadi mumpung ada waktu tuh saya gercep bersih-bersih. Karena kalau pintu dapur dibuka itu tuh kayak berantakan gitu ya, halaman belakangnya. Itu tuh rasanya kayak gimana ya, kayak nggak enak aja. Nah, beda dengan suasana yang istilahnya kalau kita buka pintu tuh halamannya bersih banget gitu ya. Itu tuh mau nyuci, mau nongkrong sebentar di halaman belakang itu tuh enak ya teman-teman ya. Nah, untuk pembakaran sampah ini tuh pindah ya teman-teman ke deket saung yang dibikinin sama Pak suami dan juga Bapak. Teman-teman juga udah pada tahu ya. Tapi saya itu jarang banget masukin video karena jarang banget diem di saung itu ya teman-teman ya. Dan insya Allah next time lah ya untuk ngerekam-rekam di saung sana. Tadinya itu pengen gitu ya sambil ngaliwet makan bersama. Jadi direkamnya juga bagus gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk sampahannya karena cuma daun-daun aja ya. Saya simpen di pinggiran ini aja dikumpulin gitu karena nantinya juga bakalan busuk ya. Nah, kelihatan kan untuk pembakaran sampahnya itu tuh di depan saung sana. Karena kata Bapak pindah aja ke sini karena sambil bakar sampah sambil ngasok juga gitu kan jadi enak kata Bapak. Ya udah, jadi di sini kan untuk bakar-bakar sampah sekarang mah saya juga jarang ya, karena untuk bakaran sampah itu tuh selalu Pak suami yang bakar gitu ya. Karena kalau saya megang dede bayi itu tuh Pak suami gercep bakar sampah, makanya saya tuh nggak punya kesempatan gitu untuk bakar sampah. Tadinya itu kalau udah banyak sampahnya pengen gitu ya saya yang ngebakar sambil ya sambil istirahat gitu ya teman-teman. Dan untuk saat ini bakar-bakar sampah ya udahlah Pak suami dulu aja yang handle ya. Yang penting tempat sampahnya bersih ya. Nah, di sini kelihatan ya untuk abu-abunya itu tuh banyak banget. Dan langsung aja di sini saya sapu-sapu gitu teman-teman, karena kalau udah disapu seperti ini biasanya tuh dicekerin ayam lagi loh teman-teman. Karena Bapak kan punya ayam ya, yang pasnya itu kalau udah numpuk sampah-sampahnya itu tuh langsung dicekerin ayam. Nah, lanjut lagi ke mesin cuci karena di sini saya sambil nyuci juga. Mungkin kayak di video mah itu tuh airnya kayak keruh ya teman-teman, sebenarnya mah enggak, ini tuh bening. Mungkin dikarenakan untuk airnya itu ada pakaiannya ya, jadi kelihatannya tuh kayak hitam airnya ya, padahal mah enggak ya teman-teman. Dan kalau dideketin pun agak susah ya kameranya, karena di sini saya kan sambil ngambilin pakaian-pakaiannya ya. Jadi takut kena air gitu teman-teman, kan bahaya ya kalau kamera saya itu kena air, takutnya nyerap gitu teman-teman dan nantinya HP-nya rusak. Oke, di sini timing tuh mamam ya buat Dede Afia. Di sini Dede Afia waktunya makan dan saya mau nyuapin dulu Dede Afia. Dan alhamdulillah banget gitu ya teman-teman, segitu juga udah main sama Ninnya, saya bisa beraktivitas untuk bersih-bersih, beberes. Karena kalau kita itu sudah terbiasa dengan beres-beres, bersih-bersih, itu tuh ngelihat rumah berantakan kayaknya sakit kepala bun. Entah kenapa gitu ya, saya tuh kayak emosi banget gitu ngelihat rumah berantakan teh. Jadi walaupun nantinya berantakan lagi, saya tuh suka banget dengan yang namanya beres-beres, bersih-bersih. Tapi kalau udah lelah mah ya istirahat aja dulu ya, nunggu mood yang baik teman-teman ya. Karena istirahat itu perlu banget, apalagi seorang ibu rumah tangga mah kan pekerjaannya banyak banget gitu ya. Tapi istirahatnya itu jangan lama-lama ya teman-teman, takutnya nanti kebablasan. Soalnya saya suka ngerasain kalau sudah istirahat itu tuh lama-lama kebablasan gitu, yang nantinya itu mager ya teman-teman mau beraktivitas lagi. Tapi untuk sedikit-sedikit mah ya wajar lah ya, karena kita kan juga manusia gitu ya. Jadi untuk istirahat sebentar-sebentar ya wajar, itu kan untuk meningkatkan rasa semangat dan juga biar badannya itu fit lagi ya teman-teman. Nah, itu tuh kalau saya mau istirahat itu tuh suka nyapu dulu, beresin dulu, bersihin dulu semuanya. Nanti sambil ngopi itu kan rumah udah bersih, jadi enak gitu ya, sambil ngaso, sambil ngopi juga di depan, sambil ngasuh gitu. Pokoknya ya gitulah ya.
disambi-sambi semuanya, diambil gitu lah ya pekerjaannya. Tapi itu tuh kalau bisa, kalau enggak mah ya satu-satu ya teman-teman. Itu tuh kalau pekerjaan yang mudah-mudah aja. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.